warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedeh Guntari, CGP Angkatan 7 dari SDN Jati Cempaka 6, Kota Bekasi. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Perkenalkan juga Bapak Romli, Magister Pendidikan sebagai fasilitator saya, serta Ibu Jumiati, Magister Pendidikan sebagai pengajar praktik saya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki diri, mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika mereka melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Contohnya, menurut kamu, perbuatan yang kamu lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Menanyakan keyakinan. Contohnya, kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Mari kita lihat gambar segitiga restitusi. Gambar segitiga restitusi yang di bawah menunjukkan menstabilkan identitas. Garis sebelah kiri menunjukkan validasi tindakan yang salah. Garis sebelah kanan menunjukkan menanyakan keyakinan. Guru dan orang tua mempunyai visi yang sama dalam menuntun anak mencapai tujuan yang diharapkan, membawa keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan yang lebih parah lagi akan melakukan kegiatan yang tidak diinginkan. Kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ketiga, posisi kontrol teman.
pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak adalah teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Keempat, posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Kelima, posisi kontrol manajer. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, yang dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, suara guru atau orang tua sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Berikut ini adalah kasus yang dialami di sekolah saya. Radit namanya, dia dan Rehan sedang bermain dadu di kelas. Ketika jam beristirahat, seperti biasa awalnya mereka bermain seperti hari-hari biasanya. Tiba-tiba di hari ini, Radit dan Rehan terlibat dalam pertengkaran. Mereka berkejar-kejaran dengan sangat emosi hingga saling adu mulut, hingga Radit memukul Rehan di bagian perutnya. Rehan pun menangis. Setelah ditelusuri, ternyata Rehan tidak terima kalau Radit menghinanya ketika kalah bermain. Rehan emosi, Radit pun emosi. Mereka saling adu mulut dan Radit memukul perut Rehan hingga Rehan menangis.
Kemudian Radit saya panggil dan saya tawari untuk melakukan restitusi. Dia setuju. Setelah melakukan restitusi, perasaan Radit menjadi lega. Dia berjanji untuk meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Langkah-langkah segitiga restitusi yang akan kita lakukan pada kasus Radit adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Menurut Radit, perbuatan yang Radit lakukan itu benar atau salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kedua, validasi tindakan yang salah. Radit pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Apakah Radit meyakini keyakinan kelas kita? Jika Radit meyakini, apakah Radit bersedia memperbaikinya? Jika Radit memperbaiki kesalahannya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa yang sebenarnya. Apa rencana Radit untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana perasaan Radit setelah melakukan restitusi? Mari, untuk lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini. Radit, kemarin ibu dengar kamu bertengkar ya dengan Raihan? Iya bu. Kenapa? Karena bercanda karena apa nak? Kita bermain dadu. Kenapa diakhiri dengan bertengkar? Karena memukul kamu. Terus kamu yang lakukan apa? Saya kesadus, lalu saya memukul balik Rehan. Perbuatan kamu itu kamu bagus apa enggak? Kenapa? Karena seharusnya saya tidak selingkuh. Ya, terus kamu apa yang harus kamu lakukan harusnya? Saya menyesal Bu karena saya telah memukul Rehan. Seharusnya saya baik-baik dengannya. Ya, terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kesalahan dan tindakan diulangi. Ya, bagus. Gak apa-apa ya. Setiap orang pasti pernah punya salah. Ketika kamu menyadarinya, ketika kamu berubah lebih baik lagi, itu adalah perbuatan yang bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Nah, Rehan ibu panggil dengan Radit. Kalian berdua harus saling memaafkan ya. Ayo bersalaman. Ayo bareng-bareng ini. Ini salaman. Dari kasus Radit dan Rehan, saya mencoba menggunakan segitiga restitusi dengan peran saya sebagai manajer bagi Radit. Saya memberi kesempatan pada Radit untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi untuk permasalahannya tersebut. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Mari kita menjadi guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.